PP nomor 49 tahun 2018 penyelesaian tenaga honorer dan K2. Dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K, maka semua tenaga honorer apapun bentuknya, baik non-PNS, ke depan harus diselesaikan menjadi tenaga P3K sesuai dengan PP 49. Penegasan ini disampaikan langsung oleh Salman, Asisten Deputi Pengembangan Kompetensi dan Kinerja Kementerian PAN-RB. Kepada DMS Media Group, usai dilakukannya sosialisasi mengenai PP nomor 49 tahun 2018 kepada jajaran pemerintah Kota Ambon di Balai Kota Ambon pada Kamis 10 Oktober 2019. Ditegaskannya semua permasalahan yang ada terutama masalah-masalah tenaga honorer apapun bentuknya, maka harus diselesaikan menjadi tenaga P3K berdasarkan dengan PP 49 tahun 2018 yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Dikatakannya Presiden Jokowi telah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Peraturan baru ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup para pegawai honorer yang bekerja di badan pemerintahan. Langkah ini diambil sebagai bentuk memberikan rasa keadilan bagi seluruh pegawai P3K untuk mendapatkan hak yang sama dengan ASN lainnya yang ada pada instansi pemerintah di setiap daerah dalam menerima gaji atau penghasilan. Nantinya seluruh gaji P3K ditanggung oleh negara lewat APBN, sementara tunjangan lainnya diberikan lewat APBD setempat yang mengutamakan prinsip keadilan. Sementara disinggung soal pengangkatan, kata Salman akan dilakukan berdasarkan jenjang kemampuan serta pengalaman kerja dalam pengabdiannya masing-masing. Jadi kita di sini untuk menyelesaikan semua permasalahan yang ada di daerah, terutama masalah tenaga honor yang ada, apapun bentuknya tenaga honor tersebut. Dengan dikeluarkannya PP 49 ini tentang manajemen P3K, maka semua tenaga honor, apapun bentuknya non-PNS ke depan harus diselesaikan menjadi tenaga P3K ke depan sesuai dengan PP 49 tersebut. Kenapa kita lakukan seperti itu? Supaya ada keadilan tadi. Semua pegawai ASN itu terdiri dari PNS dan P3K, maka tenaga honor ke depan itu akan berpenghasilan sama dengan P3K yang nilainya sama dengan gaji atau penghasilan PNS. Nah, cuma bertahap mengangkatannya 5 tahun ke depan harus diangkat. Sehingga 5 tahun ke depan tidak ada lagi istilah di luar PNS dan P3K. Nah, itu tugas utama kita. Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Ambon, Beni Selano, kepada DMS Media Group mengatakan, ke depan akan dilakukan penataan peta jabatan oleh Badan Kepegawaian dan Biro Organisasi Kota Ambon, sehingga pegawai kontrak atau pegawai K2 bisa diakomodir masuk dalam peta jabatan. Dirinya sangat berterima kasih bahwa Kota Ambon mendapat semacam prioritas untuk mendapatkan penjelasan terkait PP nomor 49 tahun 2018. Saat ini, kata Selano, jumlah tenaga K2 di pemerintah Kota Ambon sebanyak 500 orang, sedangkan kontrak APBD kurang lebih 600. Pihaknya akan mengupayakan agar seluruhnya akan masuk dalam peta jabatan sesuai kompetensi keahlian yang dimiliki serta kebutuhan daerah. Dirinya berharap dengan diberlakukannya PP nomor 49 ini, maka diharapkan ke depan seluruh persoalan yang ada pada setiap daerah mengenai tenaga honorer dan K2 akan tuntas dan tidak ada lagi istilah yang membedakan tenaga P3K dan ASN, karena pada prinsip semuanya telah mendapatkan hak yang sama. Artinya saya berterima kasih sekali bahwa Kota Ambon mendapat semacam prioritas untuk mendapatkan penjelasan ini. Dan tentunya sebagai kepegawaian kami akan pertama melakukan itu adalah penataan peta jabatan supaya seluruh tenaga kontrak kita, baik K2 maupun tenaga kontrak yang dibiayai dari APBD, itu bisa diakomodir dalam 5 tahun ini. Itu dulu. Tadi sudah dijelaskan bahwa tenaga kontrak seperti apapun, honor non APBD maupun yang dikontrak dengan dibiayai oleh APBD. Hari Senin saya dengan Biro Organisasi, bagian organisasi akan melakukan penyempurnaan peta jabatan supaya mereka yang dikontrak maupun yang K2 bisa terakomodir masuk dalam peta jabatan dulu, baru kita usul. Sosialisasi peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018, tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Sekretaris Kepresidenan di Balai Kota Ambon diikuti oleh sejumlah pejabat tinggi di lingkup pemerintah Kota Ambon.